Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok dari perumusan hingga proklamasian. Nah, lantas apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh segolongan muda yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Latar belakang awal mula terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini karena adanya perbedaan paham tentang waktu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia antara golongan tua dengan golongan muda. Ketegangan bermula dari berita kekalahan Jepang yang menyerang tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan adanya kabar tersebut, membuat golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru dan menginginkan proklamasi sesuai dengan PPKI, dikarenakan kekuasaan Jepang masih mendominasi di Indonesia, dan takut akan adanya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Akan tetapi, para golongan muda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan ini seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini pun terjadi pada 16 Agustus 1945 jam 4.00 WIB usai rapat di Cikini 71, Jakarta pada 15 Agustus 1945 malam. Utusan golongan muda menemui Soekarno dan juga Hatta. Mereka mendesak agar proklamasi diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Hanya saja, Soekarno menolak dan berkeras akan dibahas dulu dengan wakil-wakil PPKI. Gagal membujuk Soekarno, golongan muda sepakat untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota demi menjauhkan dari pengaruh Jepang. Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah milik Dijau Ki Siung di Kampung Bojong, Rengas Dengklok. Ki Siung adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa. Turut dibawa pula Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Mengapa Rengas Dengklok dipilih untuk dijadikan tempat mengamankan Soekarno dan Hatta? Alasannya, pada zaman penjajahan, Rengas Dengklok ini dijadikan sebagai tangsi pembela tanah air atau peta di bawah Purwakarta dan memiliki dai dan peta di Jaga Monyet Rengas Dengklok. Letak Rengas Dengklok pun terpencil, sehingga jika ada gerakan Jepang menuju ke wilayah ini dapat segera dideteksi. Karena itu, Rengas Dengklok dianggap aman dari Jepang. Atas pertimbangan militer inilah yang membuat para golongan muda yang diwakili oleh Soekarni, Singgi, dan Yusuf Kunto membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok dengan mobil yang dikemudikan oleh Iding atau Winoto Danu Asmoro. Akan tetapi, Presiden RI pertama dan wakilnya tak sampai 24 jam di Rengas Dengklok. Setelah kesepakatan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan Wikana, maka dihasilkanlah persetujuan bahwa kemerdekaan harus dinyatakan di Jakarta. Subarjo pun akhirnya menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Dan pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Dan proklamasi kemerdekaan ini dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur pada pukul 10.00 WIB. Dan pada saat itulah halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks, bahkan Fatmawati atau istri Soekarno telah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Lalu siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok ini? Tokoh pelopor dari golongan tua yaitu sebagai berikut. 1. Soekarno sebagai tokoh yang didesak golongan muda untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta bersama Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk merumuskan proklamasi secara kolektif. Yang ketiga, Ahmad Subarjo, mediator perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua.
Tokoh pelopor golongan muda yaitu Wikana. Peran Wikana sangat penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, proklamasi 1945 bisa dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda di Menteng yang terjamin keamanannya. Yang kedua adalah Sukarni. Sukarni adalah tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Sayutik Melik. Sayutik Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui, diserahkan kepada Sayuti. Dan ada pula tokoh-tokoh yang ikut serta di dalam peristiwa Rengas Dengklok ini seperti Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Subianto. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hal terpenting yang dihasilkan dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah bahwa kita, rakyat Indonesia, akhirnya berhasil merdeka dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari penjelasan saya mengenai peristiwa Rengas Dengklok dari perumusan hingga proklamasian. Saya mohon minta maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan bahan materi.